Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Amrullah. Saya mahasiswa dengan NPM 1194026 dengan prodi D4 Teknik Informatika kelas 3A dari Politeknik Pos Indonesia. Untuk pada video kali ini saya ingin membuat video mengenai membaca file SHP dengan save file PYSHP Python. Pertama, ada beberapa contoh yang akan saya gunakan, ada 11 soal. Lalu untuk pada video kali ini pastikan sudah terinstall library seperti save file, PSHP. Terus kita juga untuk pada praktik kali ini menggunakan terminal atau command prompt. Oke, bisa kita lanjut saja dengan contoh yang pertama. Untuk melakukan membuka file Python melalui command prompt, pertama kita masukkan komando Python, sehingga di sini kita akan masuk ke Pythonnya, sudah bisa akses. Lalu yang pertama, soal pertama kita harus import save file. Lalu di sini saya berikan alias SP supaya nanti tidak perlu ngetik save file, jadi perlu ketik SP aja kalau misalkan kita mau gunain library-nya. Lalu selanjutnya kita buat satu variabel, terus kita masukin di sini, kita panggil si save filenya dengan SP, terus kita panggil method reader. Nah, untuk method reader sendiri di dalam untuk parameter yang dibutuhkan itu ada nama file. Jadi nama file yang ingin kita buka gitu. Dan untuk reader sendiri, reader itu merupakan metode yang biasa digunain untuk baca data yang ada pada file SHP gitu. Karena kan si reader ini ada di dalam library si save file, jadi dia metode yang ada di save file. Oke, selanjutnya kita langsung coba jalankan saja. Oke, di sini nggak ada karena itu kan cuma masukin ke variabel aja. Nah, untuk ketika kita panggil variabelnya, di sini ada save file reader object. Nah, coba kita misalkan kita cek type-nya. Nah, di sini save file reader. Oke, selanjutnya ke tahap yang kedua. Soal 2. Di sini kurang lebih sama, cuma di sini kita coba melakukan pengecekan save type-nya. Jadi dari si variabel yang isi si reader tadi, save file reader tadi, kita cek save type. Nah, untuk save type sendiri ini digunakan untuk dan untuk save type sendiri ini merupakan jenis data yang berupa geometri yang mempunyai standar nomor yang ditetapkan oleh ESRI. Oke, coba kita jalanin. Nah, di sini 5. Nah, sebenarnya untuk save type sendiri cara membacanya itu yang pertama itu keluarannya kan di sini 5 ya. Nah, yang pertama itu ada 0 sama dengan 0. Jadi kalau misalkan keluarannya 0 itu sama dengan 0, berarti kalau misalkan poin itu dia 1, kalau misalkan polyline itu 3, polygon itu 5. Berarti karena hasilnya 5, berarti save type dari si SF ini merupakan polygon. Lalu untuk multipoint dan lain-lainnya nanti saya akan tampilkan di video supaya lebih cepat juga pembahasan videonya. Selanjutnya kita akan lanjut ke tahap yang ketiga. Kita di sini coba yang namanya bbox. Nah, bbox itu apa sih? Bbox itu merupakan boundary box, atau kita bisa bilang koordinat dengan 4 titik, atau disebut juga dengan titik juga bisa, koordinat titik. Oke, kita langsung coba aja masih menggunakan yang sama, SF. Di sini kita panggil. Nah, coba kita enter. Nah, di sini dia akan mereturn koordinat tadi yang sebelumnya saya bilang 4 titik. Nah, ada titik 1, titik 2, titik 5, titik 3.
Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 5. Untuk soal nomor 5 sendiri, di sini kita akan menggunakan metode SAPS, SAPS, SAPES. Terus kita di sini pakai variabel anu untuk nampung dari si SAPES ini. Metode CSF ada metodenya SAPES gitu maksudnya. SAPES. Oke, kita masukin. Nah, sekarang kita coba di dalam si anu ini dengan dir. Nah, di sini dia return list ya. Ada list pertama, ada add, terus ada kelas sesuai indeksnya. Dari sini kita coba dir, tapi kita di sini dirnya itu cuma indeks yang pertama aja atau indeks 0. Nah, nih kita coba ya hasilnya. Nah, di sini akan hasilnya beda. Berarti sekarang kita ada di yang add. Nah, di dalam add ini ada kelas, ada del atribut, dictionary, dir, doc, key, format, terus ada from GeoJSON, bebox, part, point, subtype name. Oke, selanjutnya kita ke tahap selanjutnya aja. Di sini kita coba buka, kalau yang sebelumnya kan kita coba si anu indeks 0 itu cuma untuk cek direktorinya, direktori di dalam si anunya sendiri. Sedangkan untuk yang contoh yang selanjutnya kita coba gunain si anu ini, kita cek shape type seperti ini. Nah, di sini 5 juga polygon. Berarti kan karena kan ini juga masih sama ya, SF-nya itu pakai data yang di atasnya. Pakai data yang dari soal 8 itu berbentuknya poligon. Oke, selanjutnya di sini kita coba yang namanya metode parts. Nah, di sini dia mengembalikan return list kosong. List kosong itu maksudnya bukan nggak ada isinya, maksudnya isinya itu kosong gitu, 0 isinya. Oke, selanjutnya kita ke tahap selanjutnya yaitu menggunakan points. Terus yang untuk yang ini kita menggunakan anu lagi. Cuma anu points. Nah, di sini dia nge-return nih. Di sini dia nge-return beberapa array yang isinya itu ada nge-return list yang mana isinya itu ada tuple-nya, yang mana si points ini mereturn tuh atribut yang berisi koordinat x dan y untuk tiap-tiap sudut poin dalam pada indeks kan sekarang kita anu indeks 0 berarti pada indeks 0 gitu. Sedangkan yang parts tadi itu kita mengelompokkan koleksi poin menjadi bentuk shape. Jadi makanya yang return itu cuma 0. Yang di dalam list itu isinya 0 gitu maksudnya. Oke, selanjutnya kita coba fields. Di sini kan kita di sini kita nggak pakai anu lagi tapi pakai SF maksudnya SF. Kita coba di sini kita masukin ke nama kolom. Nah, di sini kita coba si SF ini, si save file reader ini kita cobain metode fields. Di sini kita coba print supaya keluar hasilnya. Nah, di sini ada yang namanya kolom 1, ada deletion flag, ada kolom 2. Nah, ini tuh dari apa yang kemarin kita coding di Python-nya. Nah, di sini kan kita ada kolom 1, kolom 2. Nah, terus yang ini juga nih soal nomor 8 itu polygon. Makanya tadi hasilnya keluarnya 5 seperti itu. Oke, kita lanjut aja ke yang selanjutnya. Yang ini kita coba yang namanya records. Kita di sini pakai variabel isi data untuk nampung, untuk sebagai variabel untuk nampung
SF dengan menggunakan metode records. Nah, di sini kita print lagi deh. Ini udah mulai banyak ya, jadi nggak terlalu kelihatan. Jadi nanti paling di zoom aja di videonya. Isi data. Nah, di sini ada ya record yang tadi. Nah, kita buka dulu lagi tadi Viscode-nya. Nah, ini kan recordnya cuma ada ngek 1. Nah, di sini juga dia returnnya cuma ngek 1 gitu. Oke, selanjutnya kita cobain masih coba record, cuma di sini kita coba ngeprint per indeksnya. Kan ini kan kita list ya, maksudnya yang di return itu list. Jadi kita coba aja isi data. Nah, ini yang return yang ke print itu yang si record. Nah, kan ini kan kita ibaratnya ini kotak pensil. Nah, ini dalam. Kalau misalkan kita ngeprint tapi udah masuk ke dalam kotak pensil, berarti kan yang keluar ininya aja gitu, bukan listnya juga gitu. Oke, selanjutnya kita coba lagi. Cuma sekarang udah masuk ke kotak pensil, kita mau masuk ke yang lebih dalam lagi, yang ada di dalam kotak pensilnya. Nah, di sini ada ngek. Coba kalau misalkan kita di sini 1, pasti nanti keluarnya 1. Nah, seperti itu. Jadi ibaratnya ini kan ada list, ya kan? Di sini ada list lagi. Nah, jadi di sini ibaratnya ini kalau misalkan kita print lagi, ini yang 2 ini dia ngeprintnya udah yang ini aja gitu. Oke, mungkin udah cukup paham ya mengenai penggunaan atau pembacaan file SHP ini menggunakan command prompt. Untuk sekiranya jika ada pertanyaan bisa kolom komentar di bawah. Dan mungkin udah cukup itu saja apa yang dapat saya jelaskan mengenai cara membaca file SHP ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.